Pemirsa, ratusan warga di Lombok Tengah menyerbu beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan beras di tengah harga beras yang terus melonjak tinggi. Ratusan warga di Lombok Tengah berdesak-desakan untuk membeli beras murah. Warga membeli beras seharga Rp10.000 per kilogram jauh lebih murah dari harga beras saat ini yang hampir Rp17.000 per kilogram. Sementara pada operasi pasar beras ini, warga hanya diperbolehkan membeli beras sebanyak 5 kilogram saja dengan harga Rp52.000. Tak ayal warga rela antre dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan beras murah. Warga yang kesulitan mendapatkan beras murah mengaku terbantu dengan operasi pasar beras murah. Hampir 17.500. Berebutan ya kan. Berebutan sama warga lain. Dapat. Yuk. Senang ya dapat beras? Iya senang karena ada beras di rumah. Berdasarkan keterangan dari Kabid Ketahanan Pangan Lombok Tengah, total beras yang didistribusikan sebanyak 5 ton untuk 5 mitra. Sementara dalam 2 kali penyaluran, beras langsung ludes di serbu warga. Mitra Bulog ada 5 di renteng ini, ya. Itu masing-masing 1 ton. Sekali, dalam seminggu 2 kali. Masyarakat berharap harga beras dapat segera turun dan kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan. Ya, sedikitnya stok beras di Atambua, Nusa Tenggara Timur membuat warga menyerbu pasar murah. Warga bisa menebus beras dengan harga Rp11.000 per kilogram. Dampak harga beras yang terus melonjak mengakibatkan ribuan warga Kota Atambua, Kabupaten Belu menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah. Mereka rela antri demi menebus beras dengan harga murah melalui program pasar murah. Total ada 1.000 kupon yang dibagikan ke masing-masing warga untuk mendapatkan 20 kg beras. Warga bisa menebus beras di program ini dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Kalau perbandingan dengan harga di pasar bagaimana, Mama? Di pasar terlalu mahal. Ada yang 16.000, ada yang 16.000. Jadi Mama senang dengan adanya gerakan pangan murah. Ketersediaan beras di pasar tradisional di Kota Atambua sangat terbatas. Bahkan jika tersedia harganya sangat tinggi hingga menyulitkan masyarakat. Nah, sekarang sulit dapat beras Bapak di pasar. Sekarang di pasar sulit dapat beras Bapak. Tapi harganya 17 per kilo. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus mengadakan gerai pasar murah untuk membantu warga mendapatkan beras dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Ratusan ibu-ibu rela mengantre sejak pagi demi bantuan beras gratis di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sementara di Garut, Jawa Barat, 5 ton beras ludes terjual dalam waktu singkat dalam operasi pasar murah. Ratusan warga yang dominasi ibu-ibu rela mengantri sejak pagi demi bantuan beras gratis di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penyaluran bantuan beras seberat 10 kg ini disambut antusias, mengingat harga beras yang saat ini masih melambung tinggi. Sebanyak 12.637 warga dari 5 desa akan menerima bantuan beras gratis yang disalurkan kantor pos Padalarang secara bertahap. Membantu banget ya. Kalau harga di pasar sekarang berapa beras, Bu? Kenapa? Kalau di pasar sendiri berapa harganya? 18.000. 18.000. Ini dapat berapa kilo, Bu? 10. Cukup berapa lama, Bu? Paling berapa hari? Dalam waktu singkat, 5 ton beras ludes terjual saat operasi pasar murah yang diadakan Polres Garut, Jawa Barat bersama Bulog. Tingginya daya beli masyarakat terlepas dari melonjaknya harga beras di pasaran yang mencapai Rp18.000 per liter. Selain beras seberat 5 kg, operasi pasar murah juga menyediakan gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.
Beras, minyak, terigu, gula, komplit pokoknya. Makasih ya. Berapa harganya? 96. Lebih murah, terjangkau ini. Rasanya terjangkau. Warga mengaku senang dan terbantu dengan digelarnya operasi pasar murah di tengah harga beras yang terus tinggi. Meski pembelian dibatasi, namun pasar murah membantu warga meringankan kebutuhan sehari-hari. Dari Garut dan Bandung, Jawa Barat, Ii Solihin, Wahyu Yuwono, iNews melaporkan. Ya, kenaikan harga beras berimbas kepada seluruh elemen masyarakat, salah satunya usaha warung makan. Lantas bagaimana pedagang mensiasati kenaikan harga beras? Berikut bincang-bincang rekan kami, Ismalia, bersama salah satu pemilik warung makan di Jakarta. Harga beras yang terus melonjak tentunya berpengaruh kepada setiap elemen masyarakat, terutama berpengaruh pada pemilik warung makan. Mereka harus memutar otak mensiasati bagaimana cara mereka untuk menghadapi kenaikan harga beras yang terus melonjak beberapa waktu ini. Dan saat ini saya berada di Rumah Makan Padang di daerah Jakarta Pusat. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan pemilik warung makan yakni Pak Ahmad. Kita akan tanya-tanya secara lengkapnya bagaimana cara ia mensiasati kenaikan harga beras. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Siang Ibu. Ya Pak Ahmad, ini kan untuk harga beras ini naik terus ya akhir-akhir ini. Nah, bagaimana Pak Ahmad sebagai pemilik warung makan mensiasati hal tersebut? Ya sebetulnya kami sih merasa keberatan adanya bahan pokok mahal, terutama beras ya. Tapi dari pihak kami untuk sementara masih bertahan jaga kualitas beras kami. Karena kalau nanti kita ngambil yang lebih murah juga namanya pelanggan kan udah pasti tahu kan kualitas berapa. Makanya untuk sementara kami masih bertahan dengan beras yang ada saat ini gitu. Terus ya harapan kami sih secepatnya lah beras ini cepat turun dari harga yang semula standar gitu. Mungkin dengan harapan seperti itu nanti dari omset daripada warung kita kan akan lebih baik. Itu aja Mbak. Oh, jadi dengan cara Bapak menjaga kualitas, berarti secara tidak langsung keuntungan Bapak sebagai pemilik warung makan ini berkurang, Pak? Udah pasti berkurang dari semula ya. Ibaratnya yang tadinya kita untung bisa taruhlah 40% ya, sekarang paling 20%. Untuk sementara kita bertahan dulu. Untuk sebulan atau 2 bulan nanti seperti apa, mungkin udah ada panen dari petani, mungkin bisa juga turun harga gitu. Oke, baik Pak, ini pertanyaan terakhir, mungkin apakah ada keluhan dari para pembeli tentang kenaikan harga beras ini Pak? Kalau dari pembeli pasti ada keluhan, itu udah pastilah ya. Jangan kan pembeli kita aja yang istilahnya rumah makan udah keluh ya. Makanya untuk mensiasati itu kami untuk sementara bertahan. Karena kalau kita ikut mengurangi porsi atau mungkin ganti beras lebih murah, mungkin mereka nggak balik lagi ke sini gitu kan. Makanya untuk sementara kita tetap ambil beras yang seperti biasa lah, yang sekarang udah mencapai 17.000 per kilo. Tapi ya itu paling resiko kami, keuntungan kami berkurang dari yang sebelumnya.